Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Bapak Ibu orang tua siswa. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan terkait pengisian jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dibagikan kepada siswa. Perlu kami sampaikan bahwa program ini merupakan program pemerintah di mana Bapak Presiden sangat mengharapkan Indonesia di tahun 2045 menjadi generasi emas pada saat itu. Sebab itulah Kementerian Pendidikan meluncurkan 7 gerakan atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Harapannya adalah agar anak-anak itu memiliki kebiasaan positif sejak dini sehingga mereka bisa tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Baik, Bapak Ibu, kami akan jelaskan bagaimana cara mengisi jurnal 7 kebiasaan eh, Pak anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi. Di sini ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir bulan. Jadi nanti ini setiap anak-anakku semua tulis bulannya, bulan Februari, Januari, Februari. Sekarang kan kita masuk di bulan Februari. Jadi yang pertama di atas itu kolom pertama itu tadi ada bulan, tulis bulannya ya. Tanggal 1, 2, 3 sampai akhir bulan ini ditulis. Apa yang ditulis di sini adalah waktu. Jam berapa anak-anakku bangun, tulis di situ jam berapa. Misalnya anak-anakku bangun pukul 5.00 atau anakku bangun pukul 5.30. Jadi diisi semua ini setiap hari. Jadi setiap hari anakku isi ini waktu bangun paginya. Oleh sebab itu yang terpenting adalah diharapkan anak-anakku semua tidak ada yang bangun melewati pukul 6.00. Kalau hari pertama masih mungkin kita bangunnya jam 0.00 dengan kebiasaan-kebiasaan bangun pagi ini, insya Allah anak-anakku nanti akan terbiasa bangun lebih awal. Jadi ini sih sampai akhir bulan. Ini untuk bulan Februari. Kemudian yang kedua beribadah. Beribadah di sini adalah kita sebagai umat Islam tentu kita sebagai orang tua membiasakan anak-anak melaksanakan sholat lima waktu. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi ketika anak-anakku tanggal 1, 2, 3 sampai seterusnya akhir bulan, misalnya salat subuh, anakku salat subuh centang. Kalau anak-anakku salat tidak salat subuh, tidak salat duhur, ya berarti disilang sini. Ya, kemudian salat asar, oke. Ya, kita melaksanakannya maghrib, kita melaksanakan centang. Salat isya kita laksanakan centang. Jadi semua ini tentu eh, kita harapkan, tentu orang tua juga begitu mengharapkan semua ini terisi centang, tidak ada yang silang. Tapi betul-betul kita melihat anak-anak kita mencentang semua dan melakukan yang sebenar-benarnya. Tidak hanya dicentang. Kalaupun hanya hari pertama, hari kedua, anak-anakku belum bisa mengisi semua ini, maka insya Allah dengan kebiasaan-kebiasaan ini kita beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu, maka tentu akan terisi benar semua ini. Tidak ada lagi yang tanda silang. Karena merupakan kebiasaan, dibutuhkan proses ya. Dibutuhkan proses. Yang penting anak-anakku mau beribadah melaksanakan salat 5 waktu. Dengan demikian, kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kebiasaan yang ketiga adalah berolahraga. Jadi setiap hari kita juga isi ini. Tapi eh, yang menjadi kewajiban anak-anakku adalah 2 kali dalam seminggu. Kalau anak-anakku tidak bisa mencentang semua ini setiap hari dalam seminggu ini, maka cukuplah 2 kali kita centang dalam seminggu. Karena kita berharap ada kegiatan olahraga dalam seminggu. Misalnya di sekolah, kalau setiap hari Sabtu kita olahraga, itu tentu termasuk bagian daripada kegiatan berolahraga. Hanya tanggal 1 kemarin hari Sabtu kita senam, tulis ya tentang situ bahwa kita ini sudah beraktivitas olahraga.
Hari kedua lagi kita olahraga, minggu jogging misalnya, jalan-jalan sama orang tua, centang lagi di situ. Bahkan materi-materi olahraga yang diberikan oleh guru olahraga bagian daripada kegiatan ini, dicentang semua di situ. Oleh karena itu anakku semua agar menjadi anak yang memiliki tubuh yang sehat, ya, tidak gampang sakit, maka menjadi anak yang sehat dan cerdas. Yang keempat adalah, jadi kalau tidak laksanakan olahraga dalam sehari, ya ini kasih silang ya. Empat, makan sehat dan bergizi. Tentu makan sehat dan bergizi ini adalah makanan yang mengandung vitamin atau semua energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak mesti makanan yang makanan yang mahal ya. Jadi makanan sehat itu tidak harus makanan yang mahal. Makanan buatan orang tua itulah makanan yang sehat. Tulis di sini. Tulis menu yang anak-anakku makan setiap hari. Misalnya telur, sayur, nasi, dan air putih minumnya. Ini buatan orang tua misalnya ya, ini lebih sehat dibanding buatan orang lain yang ada di warung dan sebagainya. Ikan, sayur, nasi, dan susu. Nah, ini ditulis semua. Menu-menu yang anakku makan di sini tulis. Kalau hanya sayur sama nasi ya makan. Yang jelasnya kita setiap hari kita mengkonsumsi makanan buatan orang tua. Karena kadang-kadang ada anak-anak tidak makan dalam sehari. Dia hanya ngemil saja. Dan tidak pernah makan sayur atau jarang makan nasi dan sebagainya. Makanya dengan program ini anak-anakku memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan buatan orang tua, yaitu kebutuhan sehari-hari nasi, sayur dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah gemar belajar. Tentu kita semua ini adalah menginginkan anakku memiliki minat belajar. Jangan sampai kita habis waktu tanpa ada kegiatan belajar di rumah. Oleh karena itu, tuliskan di sini anakku semua apa yang anak-anakku pelajari. Misalnya, kisah Nabi dan Rasul. Anakku membaca buku kisah-kisah Nabi atau buku cerita apa saja, tulis ya. Jadi anakku tulisin judulnya. Atau buku-buku yang terkait dengan pelajaran di sekolah. Misalnya alat-alat pendengaran manusia atau alat pencernaan manusia. Bisa ditulis ini ya. Yang penting anakku belajar di rumah. Atau matematika, pembagian, pecahan belajar dari YouTube, media sosial, dan sebagainya. Yang jelasnya ada semangat, ada dorongan untuk mengembangkan kreativitas kita, imajinasi, wawasan kita melalui belajar setiap hari. Itu tujuannya. Kemudian yang keenam adalah bermasyarakat. Jadi bermasyarakat di sini adalah kegiatan-kegiatan sosial. Anak-anakku terlibat dalam kegiatan sosial. Ada nilai-nilai sosial yang harus kita pelajari di situ. Misalnya apa? Kerja bakti atau gotong royong bersihkan lingkungan di sekitar kita kotor misalnya bersihkan selokan itu bisa ditulis di situ ceritanya. Atau salat berjamaah di masjid. Jadi ketika kita berangkat salat berjamaah di masjid, bagian daripada bermasyarakat atau menghadiri perayaan-perayaan Islam, Maulid, Isra Miraj, itu bagian daripada bermasyarakat. Atau bermain sama teman di sekitar rumah, atau pergi mengaji, bermain sama teman itu bagian daripada bermasyarakat. Sehingga ada jiwa sosial kita membantu juga orang-orang yang membutuhkan, orang yang terkena bencana, kita terlibat di situ membantunya, maka itu bagian daripada kegiatan sosial. Tuliskan semua sini mulai tanggal 1 sampai akhir bulan setiap hari apapun yang kita lakukan, kegiatan masyarakat, nah, ditulis ini nama kitanya ya. Kemudian terakhir adalah tidur cepat. Tentu kita ini anak-anakku semua yang seusia anak-anakku di SD itu harapan kita adalah anak-anak tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Oleh karena itu kebiasaan tidur cepat ini membantu organ-organ tubuh kita yang cepat pulih. Mental kita, emosional kita, sehingga kita bisa menjaga antara aktivitas kita dan keseimbangan aktivitas dan istirahat.
Oleh karena itu harapannya di poin terakhir ini tidur cepat, kita paling tidak kita tidur jam 21.00. Tuliskan sini. Jadi anakku tulis sini jam berapa tidur? Tidur 21.00 atau jam 9. Nah, jadi jam 9 atau jam 22.00. Jadi anak-anakku tulis ini jam 22 atau jam 10. Nah, oleh karena itu anak-anakku diharapkan tidak melebihi pukul 10, melewati pukul 10. Jadi supaya bangunnya nanti segar di waktu pagi, bisa bangun lebih awal. Itu harapannya. Nah, dengan demikian, maka tentu tidur cepat itu bisa meningkatkan suasana pikiran kita, memori kita, konsentrasi kita dalam beraktivitas. Inilah 7 aktivitas ini. Tentu ini bisa terlaksana dengan baik apabila kita bekerja sama dengan orang tua. Oleh karena itu kepada semua orang tua, tapi kita ingatkan anak-anak kita untuk mengisi jurnalnya. Bolehlah kita sementara anak terikat dengan jurnal, tapi dengan kebiasaan ini lambat laun anak-anak kita menjadi kebiasaan positif ini akan membentuk karakter. Sehingga di waktu besarnya, di waktu dewasanya, maka kita tidak perlu lagi menyuruh mereka untuk beribadah, belajar, tidur cepat, berolahraga, makanan sehat, maka terbentuk dengan sendirinya dengan pembiasaan sejak dini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan bantuan orang tua mengingatkan anak-anak kita untuk melakukan mengisi jurnal harian ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, untuk yang ini anak semua ini cukup menuliskan nama saja. Ini tidak usah diisi, nanti Bapak Ibu guru yang isi sebagai kesimpulannya ini rangkuman atau evaluasi setiap bulan nanti ini. Karena ini setiap bulan akan dievaluasi oleh guru, diisi di sini. Kalau ada yang kurang, dievaluasi bulan depannya. Ini kan Februari, bulan Maret itu akan mudah-mudahan meningkat lebih baik lagi. Kalau hari ini belum terbiasa, bulan ini belum terbiasa, insya Allah bulan depan menjadi lebih baik. Sekira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.